Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video penjelasan tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR pada Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016. Analisis ini dirangkum oleh kelompok yang beranggotakan Cindy Wiliandres, Winda Dwi Anggraini, Suci Indasari, Arya Putra Haryanto, dan Cynthia Maulana. Data ini bersumber dari laporan tahunan keuangan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016 yang berupa laporan posisi keuangan hasil konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya hasil konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015, dan catatan atas laporan keuangan hasil konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015. Langkah yang digunakan dalam menganalisis metode RGEC adalah mengumpulkan data laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016. Melakukan analisis profil risiko atau risk profile. Analisis Good Corporate Governance atau GCG, analisis rentabilitas atau profitabilitas atau earning, analisis permodalan atau kapital, melakukan pemeringkatan tiap analisis dari non-performing loan, LDR, GCG, Return on Asset NIM, dan Capital Adequacy Ratio. Menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh Cynthia. Oke, kali ini aku bakal ngejelasin langkah-langkah yang kita gunakan dalam menganalisis metode RGEC. Yaitu yang pertama, kita kumpulkan dulu nih data laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu melakukan analisis profil risiko atau risk profile. Nah, di sini kita ada dua penghitungan risiko ya, yaitu ada penghitungan risiko kredit dan penghitungan risiko likuiditas. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin menghitung risiko kredit dulu, yaitu dengan menghitung rasio non-performing loan atau NPL. Di mana rumus NPL yaitu kredit bermasalah dibagi dengan total kredit kali 100%. Nah, di tabel ini udah dijelasin ya berapa total kredit bermasalah dan berapa total kredit dari Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Nah, angka-angka ini bakal digunain untuk penghitungan rasio NPL. Nah, ini dia hasil perhitungan NPL. Nah, di tabel ini terdapat nih nilai NPL-nya, peringkatnya berapa, terus keterangan kinerjanya, di mana Bank Mandiri nilai NPL-nya yaitu 0,412%. Ini termasuk ke dalam peringkat 1. Dan keterangan kinerjanya yaitu sangat sehat. Dan standar rasio risiko kreditnya termasuk ke NPL kecil dari 2%. Kemudian untuk Bank BTN, nilai NPL-nya 3,13%. Ini termasuk ke peringkat 2. Golongan kinerjanya yaitu tergolong kinerja yang sehat. Dan standar rasio risiko kreditnya termasuk ke NPL kecil dari 5% dan besar sama dengan 2%. Sedangkan untuk BNI, nilai NPL-nya yaitu 0,82%. Ini termasuk ke peringkat 1. Kinerjanya yaitu sangat sehat. Dan standar rasio risiko kreditnya termasuk ke NPL kecil dari 2%. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan tabel hasil perhitungan NPL tersebut, dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan paling sehat atau paling baik
jika ditinjau dari rasio NPL-nya adalah Bank Mandiri tahun 2015. Kenapa? Karena nilai rasio NPL bank tersebutlah yang memiliki nilai paling rendah di antara ketiga bank tersebut, yaitu sebesar 0,412%. Nah, di sini jelasin nih alasannya, yaitu hal ini sesuai dengan ketentuan rasio NPL, yaitu jika NPL bank tersebut semakin rendah, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan bank tersebut semakin sehat pula. Dengan keterangan yaitu nilai peringkatnya 1, kinerjanya tergolong ke kinerja sangat sehat, standar rasio kreditnya NPL kecil dari 2%. Nah, Bank Mandiri tadi nilai rasio NPL-nya yaitu 0,412%. Ini berarti kecil dari 2%. Oleh karena itu, kinerja Bank Mandiri ini tergolong ke yang sangat sehat. Nah, selanjutnya kita lakukan nih menghitung risiko likuiditas, yaitu dengan menghitung rasio loan to deposit ratio atau LDR. Di mana rumus LDR yaitu total kredit dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. Nah, di tabel ini dijelasin nih berapa total kreditnya, berapa dana pihak ketiganya dari Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Nah, angka ini bakal kita masukin nih ke dalam rumus LDR untuk menghitung rasio LDR-nya. Nah, ini dia tabel hasil perhitungan LDR. Di mana yaitu Bank Mandiri nilai LDR-nya 92,4%. Nah, ini termasuk ke peringkat 3 ya. Di mana golongan kinerjanya cukup sehat dengan standar rasio risiko kreditnya LDR kecil sama 100% dan besar dari 85%. Untuk Bank BTN, nilai LDR-nya 100,01%. Ini termasuk ke peringkat 4, di mana golongan kinerjanya yaitu kurang sehat. Dan standar rasio risiko kreditnya LDR kecil sama dengan 120% dan besar dari 100%. Sedangkan untuk BNI, nilai LDR-nya 89,43%. Ini termasuk ke peringkat ketiga, yaitu golongan kinerjanya cukup sehat dan standar rasio risiko kreditnya LDR kecil sama dengan 100% dan besar dari 85%. Next, untuk interpretasinya, berdasarkan tabel hasil perhitungan LDR di atas, dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan paling sehat atau paling baik jika ditinjau dari rasio LDR-nya, yaitu Bank BNI tahun 2016. Kenapa? Karena nilai rasio LDR bank tersebutlah yang memiliki nilai paling rendah di antara ketiga bank di atas, yaitu sebesar 89,43%. Nah, di sini jelasin nih alasannya, yaitu hal ini sesuai dengan ketentuan rasio LDR, yaitu jika LDR bank tersebut semakin rendah, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan bank tersebut semakin sehat pula. Dan keterangan yaitu nilai peringkatnya 3, kinerjanya cukup sehat, dan standar rasio kreditnya yaitu LDR kecil sama dengan 100% dan besar dari 85%. Nah, untuk Bank BNI tahun 2016 tadi, itu nilai rasio LDR-nya 89,43%. Di mana nilai rasio ini kecil ya, kecil sama dengan 100%. Oke, untuk langkah ketiga, ini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menganalisis Good Corporate Governance atau GCG. Untuk Bank Mandiri tahun 2015, ini hasil self-assessment individu pelaksanaan GCG di Bank Mandiri untuk semester 1 tahun 2015
memperoleh hasil penilaian peringkat 1 atau sangat baik, yang mana mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan good corporate governance yang secara umum sangat baik. Nah, kemudian untuk analisis GCG Bank BTN ini termasuk ke peringkat kedua, yaitu ini mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Kemudian untuk Bank BNI tahun 2016, tingkat kesehatan bank jika dilihat nilai rata GCG BNI selama tahun 2016 adalah peringkat kedua. Nilai ini menunjukkan kualitas manajemen BNI atas pelaksanaan prinsip GCG berjalan dengan baik. Penerapan GCG para stakeholder untuk melakukan transaksi pada BNI karena melihat nilai GCG para stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cindy Miliandres. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu analisis rentabilitas atau probabilitas. Dalam analisis ini ada dua perhitungan. Yang pertama, aku akan menjelaskan analisis return on asset atau ROA, di mana ROA memiliki rumus yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Nah, tabel di bawah ini sudah ada laba sebelum pajak dan rata-rata total aset dari Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Nah, angka-angka ini akan digunakan dalam perhitungan rasio ROA. Dan ini dia hasil perhitungan ROA pada Bank Mandiri 2015 dan Bank BTN 2015 dan Bank BNI 2016. Terdapat nilai ROA, peringkatnya, keterangan kinerja, dan standar rasio risiko kredit. Yang pertama adalah Bank Mandiri 2015, nilai ROA-nya adalah 2,90%. Peringkat pertama, keterangan kinerja sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya 2% kecil dari ROA. Yang kedua, Bank BTN 2015, nilai ROA-nya adalah 1,47%, peringkat kedua, keterangan kinerja sehat, standar rasio risiko kreditnya 1,25% kecil ROA dan kecil 2%. Nah, yang ketiga, Bank BNI 2016, nilai ROA-nya sebesar 2,37%, peringkat ke-1, keterangan kinerja sangat sehat, standar rasio risiko kreditnya 2%, kecil ROA. Untuk interpretasinya, berdasarkan tabel hasil perhitungan ROA, dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan paling sehat atau paling baik jika ditinjau dari rasio ROA-nya adalah Bank Mandiri tahun 2015. Karena nilai rasio ROA bank tersebutlah yang memiliki nilai paling tinggi di antara ketiga bank di atas, yaitu sebesar 2,90%. Alasannya sesuai dengan ketentuan rasio ROA, yaitu jika ROA bank tersebut semakin tinggi, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan bank tersebut semakin sehat pula dengan keterangan peringkat 1, kinerja sangat sehat, dan standar rasio kredit 2% kecil ROA. Seperti diketahui, Bank Mandiri memiliki 2,90%. Itu adalah memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, yang kedua yaitu analisis Net Interest Margin atau NIM. Nah, NIM memiliki rumus yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Nah, tabel di bawah ini sudah ada pendapatan bunga bersih rata-rata aktiva produktif untuk Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI.
Angka-angka ini akan digunakan dalam perhitungan rasio NIM. Dan ini adalah hasil perhitungan NIM untuk Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Terdapat nilai NIM, peringkat, keterangan kinerja, dan standar rasio risiko kredit. Pertama, yaitu Bank Mandiri 2015 memiliki nilai NIM sebesar 7,02%, peringkat pertama, dan keterangan kinerja sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya 3% kecil dari NIM. Yang kedua adalah Bank BTN 2015 dengan nilai NIM sebesar 4,67% dengan peringkat pertama, dan keterangan kinerjanya sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya 3% kecil dari NIM. Yang ketiga selanjutnya yaitu adalah Bank BNI 2016 memiliki nilai NIM sebesar 6,50% dengan peringkat pertama, keterangan kinerja sangat sehat, dan juga standar rasio risiko kreditnya 3% kecil dari NIM. Sedangkan untuk interpretasinya, berdasarkan tabel hasil perhitungan NIM, dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan paling sehat atau paling baik jika ditinjau dari rasio NIM-nya adalah Bank Mandiri tahun 2015, karena nilai rasio NIM bank tersebutlah yang memiliki nilai paling tinggi di antara ketiga bank di atas, yaitu sebesar 7,02%. Alasannya, hal ini sesuai dengan ketentuan rasio NIM, yaitu jika NIM bank tersebut semakin tinggi, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan bank tersebut semakin sehat pula, dengan keterangan nilai peringkat pertama, kinerja sangat sehat, dan standar rasio kreditnya 3% kecil dari NIM. Dan sedangkan Bank Mandiri memiliki nilai 7,02%. Ini membuktikan Bank Mandiri yang paling tinggi. Nah, selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu analisis permodalan atau kapital. Analisis ini memiliki perhitungan CARD dengan rumus modal dibagi dengan ATMR dikali 100%. Nah, sedangkan tabel di bawah ini sudah ada ATMR dan modal yang dimiliki oleh Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Angka-angka ini akan digunakan dalam perhitungan rasio CARD. Dan ini dia hasil perhitungan CARD untuk Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI. Terdapat nilai CARD, peringkat, keterangan kinerja, dan standar rasio risiko kredit. Yang pertama yaitu Bank Mandiri 2015 memiliki nilai CARD sebesar 18,60% dengan peringkat 1, keterangan kinerja sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya yaitu 12% kecil dari CARD. Kedua, Bank BTN 2015 memiliki nilai CARD sebesar 16,97% dengan peringkat 1, keterangan kinerja sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya 12% kecil dari CARD. Yang ketiga adalah Bank BNI 2016 dengan nilai CARD sebesar 19,36%. Peringkat pertama, keterangan kinerja sangat sehat, dan standar rasio risiko kreditnya 12% kecil dari CARD. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan tabel hasil perhitungan CARD, dapat dikatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan paling sehat atau paling baik jika ditinjau dari rasio CARD-nya adalah Bank BNI tahun 2016. Karena nilai rasio CARD bank tersebutlah yang memiliki nilai paling tinggi di antara ketiga bank di atas, yaitu sebesar 19,36%. Alasannya sesuai dengan ketentuan rasio CARD, yaitu jika CARD bank tersebut semakin tinggi, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan bank tersebut semakin sehat pula, dengan keterangan nilai peringkat 1, kinerja sangat sehat,
dan standar rasio kreditnya 12% kecil dari CARD. Ini membuktikan Bank BNI memiliki nilai CARD sebesar 19,36% yang paling besar. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Suci Indasari. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeringkatan tiap analisis dari NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Yang pertama yaitu NPL atau Non-Performing Loan. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit macet dari keseluruhan kredit yang telah diberikan. Berikut tabel lampiran tingkat kesehatan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016 berdasarkan rasio NPL. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat nilai NPL Bank Mandiri tahun 2015 adalah sebesar 0,41% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Yang kedua yaitu nilai NPL Bank BTN tahun 2015 adalah sebesar 3,13% dengan predikat sehat dan merupakan peringkat 2. Yang ketiga yaitu nilai NPL Bank BNI tahun 2016 adalah sebesar 0,82% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Dapat disimpulkan, rasio ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola kredit macet dari keseluruhan kredit yang diberikan. Dilihat dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa ketiga bank tersebut mampu menjaga kualitas kredit dengan baik selama tahun penelitian. Yang kedua yaitu LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio ini membandingkan total kredit dengan dana pihak ketiga non-bank seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Berikut lampiran tabel tingkat kesehatan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016 berdasarkan rasio LDR. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat nilai LDR Bank Mandiri tahun 2015 adalah sebesar 92,40% dengan predikat cukup sehat dan merupakan peringkat 3. Selanjutnya yaitu nilai LDR Bank BTN tahun 2015 adalah sebesar 100,01% dengan predikat kurang sehat dan merupakan peringkat 4. Yang ketiga yaitu nilai LDR Bank BNI tahun 2016 adalah sebesar 89,43% dengan predikat cukup sehat dan merupakan peringkat 3. Dilihat dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga bank tersebut dapat menjaga kualitas kreditnya berada pada kondisi yang sangat baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih. Yang ketiga yaitu GCG atau Good Corporate Governance. Pemberian kriteria GCG dilakukan oleh bank secara self-assessment, namun tetap dipantau oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Berikut tabel lampirannya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat nilai GCG Bank Mandiri tahun 2015 adalah 1 dengan predikat sangat baik dan merupakan peringkat 1. Yang kedua yaitu nilai GCG Bank BTN 2015 adalah 2 dengan predikat baik dan merupakan peringkat 2. Yang ketiga yaitu nilai GCG Bank BNI pada tahun 2016 adalah 2 dengan predikat baik dan merupakan peringkat 2. Dapat disimpulkan, berdasarkan tabel di atas, tingkat kesehatan bank jika ditinjau dari GCG-nya, berarti bahwa nilai ini menunjukkan kualitas manajemen bank tersebut dalam menerapkan prinsip GCG berjalan dengan baik. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan stakeholder untuk melakukan transaksi pada bank tersebut. Dengan melihat nilai GCG, para stakeholder dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut. Selanjutnya yaitu ROA atau Return on Asset. Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan profit dengan memaksimalkan aset yang dimiliki. Berikut tabel lampirannya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat nilai ROA Bank Mandiri tahun 2015 adalah sebesar 2,90% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Yang kedua yaitu nilai ROA Bank BTN tahun 2015 adalah sebesar 1,47% dengan predikat sehat dan merupakan peringkat 2. Yang ketiga yaitu nilai ROA Bank BNI tahun 2016 adalah sebesar 2,37% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1.
Dapat disimpulkan, rasio ini menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan profit dengan memaksimalkan aset yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa ketiga bank tersebut mampu memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya sesuai dengan penetapan tingkat ROA. Selanjutnya yaitu NIM atau Net Interest Margin. NIM ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan pendapatan dari bunga yang dihasilkan dengan nilai bunga yang telah dibayarkan. Berikut tabel lampirannya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat nilai NIM Bank Mandiri pada tahun 2015 adalah sebesar 7,02% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Yang kedua, nilai NIM Bank BTN pada tahun 2015 adalah sebesar 4,67% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Yang ketiga yaitu nilai NIM Bank BNI pada tahun 2016 adalah sebesar 6,50% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Dapat disimpulkan, dari perhitungan di atas, nilai NIM dari ketiga bank tersebut menunjukkan kemampuan manajemen bank yang sangat baik dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih perusahaan. Selanjutnya yaitu CAR atau Capital Adequacy Ratio. Dalam perhitungan rasio permodalan menggunakan rasio modal, rasio CAR, dan rasio aset tertimbang menurut risiko atau ATMR berpedoman pada ketentuan BI mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau KPMM. Berikut tabel lampiran kesehatan Bank Mandiri tahun 2015, Bank BTN tahun 2015, dan Bank BNI tahun 2016 berdasarkan rasio CAR. Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut, nilai CAR Bank Mandiri pada tahun 2015 adalah sebesar 18,60% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Selanjutnya, nilai CAR Bank BTN pada tahun 2015 adalah sebesar 16,97% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Yang ketiga yaitu nilai CAR Bank BNI pada tahun 2016 adalah sebesar 19,26% dengan predikat sangat sehat dan merupakan peringkat 1. Dapat disimpulkan, berdasarkan tingkat kesehatan bank tersebut dari aspek permodalan dengan menghitung CAR, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dapat mengatasi kerugian operasional bank tersebut bila terdapat pemberian kredit yang besar. Nilai CAR pada bank tersebut selama periode yang telah diteliti berada di atas standar yang telah ditetapkan, sehingga bank dinilai telah mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arya. Oke, sekarang kita berada di langkah yang terakhir, yaitu menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank pada ketiga bank tersebut. Nah, untuk nilai komposit siap rasio keuangan, masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut. Nah, peringkat 1 tiap kali checklist akan dikalikan dengan 5. Untuk peringkat 2 tiap kali checklist akan dikalikan dengan 4. Untuk peringkat 3 tiap kali checklist akan dikalikan dengan 3. Untuk peringkat 4 tiap kali checklist akan dikalikan dengan 2. Untuk peringkat 5 tiap kali checklist akan dikalikan dengan 1. Setelah melakukan perkalian yang tadi, langkah selanjutnya menentukan bobotnya dengan cara mempresentasikannya. Nah, berikut bobot atau persentase dalam menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen. Nah, dalam tabel metrik kriteria penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank, untuk bobot yang bernilai 86-100% akan mendapatkan peringkat komposit 1 dengan keterangan kesehatan sangat sehat. Begitu selanjutnya sampai berada di bobot kecil dari 40%, maka akan mendapatkan peringkat komposit 5 dengan keterangan kesehatan tidak sehat. Nah, rumus dalam mencari peringkat komposit itu sendiri yaitu jumlah nilai komposit dibagi total nilai komposit keseluruhan dikalikan dengan 100%. Nah, berikut tabel penetapan peringkat komposit Bank Mandiri di tahun 2015 dengan metode RGEC. Nah, dalam tabel ini Bank Mandiri di tahun 2015 mendapatkan
total nilai komposit yang berada di angka 93,33%, di mana Bank Mandiri di tahun 2015 menunjukkan kinerja bank berada pada peringkat komposit 1 atau PK1. Terlihat dari keempat aspek yang diukur berupa risk profile, good corporate governance, earning capital, yang secara keseluruhan berada dalam peringkat sangat sehat. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri terus mempertahankan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga tetap berada pada peringkat yang sangat sehat. Nah, selanjutnya tabel penetapan peringkat komposit pada Bank BTN di tahun 2015. Pada tabel ini sama-sama kita lihat Bank BTN mendapatkan nilai komposit berada di angka 80%. Nilai ini menunjukkan kinerja bank berada pada peringkat komposit 2 atau PK2, yaitu terlihat dari keempat aspek seperti risk profile, good corporate governance, earning, dan capital yang secara keseluruhannya berada pada peringkat sehat. Selanjutnya, tabel penetapan peringkat komposit pada Bank BNI di tahun 2016. Nah, untuk Bank BNI sendiri mendapatkan nilai komposit di angka 90%, yang menunjukkan kinerja bank berada pada peringkat komposit 1 atau PK1. Terlihat dari empat aspek tersebut, risk profile, good corporate governance, earning, dan capital, yang secara keseluruhan berada dalam peringkat sangat sehat. Setelah melakukan analisis dengan metode RBBR terhadap laporan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan masing-masing bank dapat dikategorikan sehat. Baiklah, sekian video pemaparan materi tentang analisis kesehatan bank dengan metode RBBR dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.